Don, lihat loh ini foto anak teman ibu. Cantik kan? Dan dia ini dokter loh. Gimana? Kamu suka nggak? Ibu ini apa-apaan sih? Ya Doni itu nggak mau lah. Kan Doni udah bilang Bu kalau Doni itu udah punya pacar. Halah, pacar kamu itu cuma lulusan SMA dan kerja karyawan pabrik doang. Udah toh, kamu putusin aja. Terus nikah sama wanita pilihan ibu. Bu, Doni gak mau. Harus berapa kali sih Doni itu bilang kalau Doni itu gak mau nikah sama pilihan ibu? Doni udah punya pilihan sendiri Bu. Dan Doni itu gak bakal mau putusin pacar Doni. Kamu tuh Don, nggak nurut banget sih sama orang tua. Cuma cewek kayak gitu aja kamu belain terus. Dia tuh ya nggak baik loh buat kamu. Dia tuh cuma mau morotin uang kamu doang. Pokoknya kamu tuh sadar ngapa? Bu, pacar Doni itu gak seburuk apa yang ibu bilang. Malahan ya Bu, dia itu baik dan cantik banget. Dia juga pekerja keras Bu. Doni yakin deh, nanti kalau ibu udah tahu tentang dia, ibu bakal suka. Nggak, ibu nggak mau tahu. Ibu maunya kamu tuh putusin pacar kamu itu, terus nikah sama wanita pilihan ibu. Ibu nggak bakal bisa suka lah sama pacar kamu itu. Makanya Doni kan selalu bilang kalau Doni itu mau ngenalin pacar Doni ke ibu, biar ibu tuh kenal dulu. Ibu lo belum pernah ketemu, masa langsung mutusin gak suka? Dan Doni itu udah cinta banget sama pacar Doni itu. Doni gak mau nikah selain sama dia Bu. Jadi Doni mohon ya Bu, restuin Doni nikah sama pacar Doni itu. Please Bu, Doni itu berhak nikah sama pilihan Doni. Duh Jan, kayaknya kamu ini udah kena pelet sama pacar kamu itu. Bisa-bisanya kamu tergila-gila sama cewek begitu. Udah ya, pokoknya kamu harus nikah sama pilihan ibu, titik. Kalau ibu maksa, berarti ibu mau Doni itu gak bahagia ya. Ibu mau lihat Doni itu sedih terus ya, setiap hari. Astagfirullah nak. Ibu tuh ngelakuin kayak gini demi kebaikan kamu. Kamu kok malah ngomong gitu sih? Pokoknya Doni itu gak mau Bu, kalau ibu itu tetap maksa Doni nikahin cewek pilihan ibu. Doni bakal kawin lari sama pacar Doni. Jadi ya daripada nanti ibu malu kan karena perbuatan Doni itu, mending ibu itu setuju kalau Doni itu nikah sama pacar Doni itu. Ya ampun nak. Kayaknya emang kamu ini udah kena pelet sama pacar kamu itu. Udahlah, capek ibu ngomong sama kamu. Ibu ini aneh-aneh aja deh. Ya nggak mungkin lah Doni kena santet. Pokoknya Doni itu maunya nikah sama pacar Doni ya. Astagfirullahaladzim, udah jam segini aja sih. Bu, Doni berangkat ke kantor dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, gimana ya caranya supaya si Doni itu mau nikah sama pilihanku? Dari dulu aku berusaha buat mereka putus, tapi nggak putus-putus. Sumpah ya, aku tuh bakal malu banget kalau si Doni itu bakal beneran nikah sama pacarnya. Tapi mau gimana lagi coba? Kalau aku paksa, nanti si Doni malah kawin lari. Kan kalau itu lebih parah dan bisa bikin tercoreng nama keluarga ini. Saya di kantor. Akhirnya selesai juga. Tanda tangan ini berkas-berkas sebanyak ini. Mana udah jam istirahat lagi. Duh, aku tiba-tiba kangen ya sama Ratih. Aku telepon aja deh, kalau ketemu kayaknya nggak sempet deh. Halo, Assalamualaikum Dek. Kamu udah istirahat belum kerjanya? Waalaikumsalam Mas. Alhamdulillah, ini udah istirahat kok. Kalau Mas gimana? Udah istirahat belum kerjanya? Alhamdulillah, Mas juga udah istirahat kok. Oh iya, nanti habis pulang kerja, Mas jemput ya. Mas pengen deh ngajakin kamu itu makan malam di restoran yang bagus gitu. Tumben banget Mas. Biasanya Mas kalau habis pulang kerja kan langsung disuruh pulang sama ibu Mas. Emangnya nanti ibu Mas gak bakal marah? Udah, kamu tenang aja. Mas udah bilang kok sama ibu Mas. Jadi aman. Wah, alhamdulillah kalau gitu. Tapi emangnya dibolehin sama ibunya Mas? Ya iya dong. Ya udah kalau gitu Mas tutup dulu ya teleponnya. Soalnya Mas itu mau lanjut kerja. Loh, emangnya Mas gak makan dulu apa? Ini kan masih jam istirahat loh Mas. Enggak deh, hari ini Mas rasanya lagi males buat makan. Gak boleh gitu loh Mas. Mas nanti sakit gimana coba? Mas makan dulu ya, please. Ya udah. Kalau gitu nanti Mas langsung makan deh. Ya udah ya, Mas tutup dulu ya teleponnya. Assalamualaikum. Setelah pulang kerja, Doni pun menjemput Rati dan mereka pun pergi ke sebuah restoran. Jadi gini deh, sebenarnya Mas itu sering banget dijodoh-jodohin sama cewek pilihan ibu Mas itu. Ya ampun Mas, pasti gara-gara ibu Mas tuh gak setuju ya kalau Mas sama aku.
Apalagi kan aku cuma lulusan SMA dan kerja jadi karyawan pabrik doang. Bukan gitu loh. Maksudnya ibu tuh cuma belum kenal aja sama kamu. Dan denger ya dek, mas tuh gak bakal mau kok nikah sama cewek selain kamu. Pokoknya mas tuh bakal nikahin kamu. Tapi mas, nanti ibu mas gimana? Apa nanti ibu mas gak bakal marah banget kalau mas bakal tetap nikahin aku? Maka dari itu mas itu mau ngomong ini sama kamu karena mas itu pengen nikahin kamu secepatnya. Tapi mas... Udah ya, gak usah pakai acara tapi-tapian. Pokoknya mas mau kita itu nikah secepatnya supaya mas itu gak dijodoh-jodohin lagi sama cewek lain. Gimana, kamu setuju kan? Emang kamu itu rela kalau mas itu nikah sama cewek lain? Mas nih, ya gak mungkin lah aku rela. Ya udah deh, aku mau. Tak lama dari itu Doni dan Ratih pun akhirnya menikah. Alhamdulillah ya dek, akhirnya kita itu nikah juga. Aku seneng banget deh bisa nikah sama kamu. Alhamdulillah, iya mas. Aku juga seneng banget loh bisa nikah sama mas. Tapi mas, dari kemarin ibu mas tuh kelihatannya marah banget loh. Bahkan ketika aku ajakin ngobrol, ibu sama sekali gak mau ngomong. Aku takut loh mas, ibu terlalu marah ke kita. Dek, kamu tuh tenang aja ya. Ibu itu gak semarah itu kok sama kita. Dia mungkin masih belum bisa nerima sama pernikahan kita ini. Tapi lama-kelamaan juga pasti ibu itu bakal bisa terima kita kok. Jadi ya gak usah terlalu khawatir ya. Oh iya, besok kita itu pindah ke rumah baru. Ya dek, mas sudah menyiapkan rumah khusus loh buat kita tinggal setelah menikah. Baik mas. Berarti nanti kita bakal punya rumah sendiri ya? Iya dong, makanya yuk kita belajar jadi suami dan istri yang baik supaya nanti rumah tangga kita itu bisa langgeng sampai maut memisahkan. Sore harinya, gimana dek, semua barangnya udah diberesin kan? Alhamdulillah sudah mas. Don, kamu beneran apa mau ninggalin ibu? Cuma karena wanita gak bener ini. Loh bu, Doni kan udah izin sama ibu. Dan juga ya bu, Doni itu emang udah menyiapkan rumah buat Doni dan juga istri Doni tinggal. Bukannya Doni itu mau meninggalkan ibu, tapi kan Doni sekarang udah punya rumah tangga sendiri. Ibu kan juga gak sendirian toh di rumah. Ini ada bapak dan ada beberapa pembantu. Nah, ibu gak setuju loh kalau kamu itu mau tinggal sendiri. Ini tuh semua gara-gara kamu Ratih. Dasar wanita gak tahu diri. Berani-beraninya ya kamu ngambil anak saya yang paling saya sayangi ini. Kamu pasti udah nyantet dia kan? Makanya dia berani ngelawan ibunya. Cuma karena mau nikahin kamu doang. Astagfirullah. Maaf bu, tapi Ratih gak ngelakuin itu semua. Ratih cuman pengen bisa hidup bahagia sama Mas Doni. Alah, kamu nih gak usah kebanyakan alasan deh. Udah, jujur aja kamu. Kamu tuh ngebet banget nikah sama Doni karena kamu mau morotin uangnya kan? Bu, denger ya, bukannya Doni itu mau ngelawan ibu, tapi Doni itu udah punya kehidupan sendiri. Jadi Doni itu bakal tetap pergi dari rumah ini dan tinggal di rumah Doni sendiri. Doni dan Ratih pun akhirnya pergi meninggalkan rumah tersebut. Awas aja ya, aku gak akan biarin kamu bahagia Ratih. Pokoknya aku harus bisa buat Ratih sama Doni cerai. Tapi kalau aku kayak tadi gak mungkin berhasil. Harusnya aku pakai cara licik biar langsung berhasil. Apa aku pura-pura baik aja dulu ya? Abis itu aku buat Doni percaya penuh lagi sama aku. Dan setelah itu aku acak-acak rumah tangga mereka. Jadi Doni bakal bisa cerai sama wanita murahan itu dan nikah sama wanita pilihanku. Hahaha. Beberapa hari kemudian, Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ayo bu silakan masuk. Mas Doni, ini ibu datang ke rumah kita loh. ibu ada apa nih? Kok udah kesini aja? Padahal kan Doni belum lama lo pindah dari rumah. Iya, ibu tuh pengen gitu lihat rumah baru kalian. Emangnya gak boleh apa? Oh iya, ini Ratih, ibu bawain hadiah buat kamu. Kebetulan aja gitu, perhiasan ibu tuh banyak banget yang gak kepake. Jadinya ibu kepikiran deh buat ngasih kamu. Ya ampun bu, ini banyak banget. Aku jadi gak enak deh. Apalagi ini kan emas semua. Nah gitu dong bu, bisa akrab sama menantu kan enak. Doni jadi seneng deh liatnya. Alhamdulillah ibu sikapnya sudah berubah ke Ratih. Jadi sekarang aku itu gak perlu khawatir lagi deh. Iya nak, soalnya ibu ngerasa capek kalau harus musuhan sama menantu sendiri. Maafin ibu ya Ratih. Kemarin itu ibu cuma emosi. Kamu mau kan maafin ibu? Bu, ibu gak perlu minta maaf kok. Aku bisa ngertiin. Baguslah kalau kamu bisa ngerti. Ngomong-ngomong, Ratih,
kamu masak apa hari ini? Tadi Rati masak sayur sop, Bu, sama tempe goreng. Soalnya Rati juga masih belajar masak. Duh, Jana, nak, kamu tuh nggak tahu apa? Kalau si Doni tuh nggak bisa makan makanan kayak gitu. Harusnya tuh ya, kamu masaknya kayak daging ayam, daging sapi. Loh, iya kah, Bu? Aku nggak tahu. Mas Doni juga nggak bilang. Ya soalnya Mas pengen menghargai masakan kamu, Dek. Makanya deh, Mas itu gak bilang. Ya udah, besok-besok Rati, kamu ibu masukin ke kursus masak ya, biar masakan kamu tuh bisa enak-enak. Tapi Bu, aku kan kerja. Loh, kamu kan udah nikah, Rati. Ngapain coba kamu masih kerja aja? Udah, kamu resign aja dari pekerjaan kamu itu. Duh, kenapa ibu jadi ikut campur gini ya? Padahal kan dari awal aku udah bilang sama Mas Doni, kalau setelah nikah aku masih pengen kerja. Mana Mas Doni diem aja gak mau ngebelain. Iya sih, benar kata ibu. Dek, kamu itu dengerin ya apa kata ibu itu. Mending kamu itu resign aja dari pekerjaan kamu. Kan biar kamu itu bisa jadi ibu rumah tangga yang baik. Baik Mas. Wih, ternyata kalau aku main licik gini ngaruh banget ya. Si Doni nyatanya gak curiga dan bantah sama sekali loh. Hahaha. Lihat aja, ini bakal jadi awal yang buruk buat kamu, Rati. Sejak saat itu Bu Tini pun jadi sering mencampuri urusan rumah tangga Doni dan juga Ratih. Assalamualaikum, Rati, kamu di mana toh? Waalaikumsalam. Iya Bu, tadi Rati habis dari dapur. Oh alah, pantesan aja. Dengar-dengar, kamu sama si Doni mau liburan ke luar negeri ya? Iya Bu, bener banget. Kamu ini, udah toh, gak usah pakai acara liburan ke luar negeri sama si Doni. Sayang loh uangnya, mending ditabung kan. Nih, ibu ada tiket ke kolam renang, kalian kesini aja. Dan juga ya, ibu juga udah bilang sama si Doni, dia setuju aja tuh. Ibu ini kenapa sih? Makin kesini makin suka banget ikut campur urusan rumah tanggaku. Padahal kan aku pengen banget liburan ke luar negeri. Dan Mas Doni juga pas itu setuju. Sebel banget deh. Assalamualaikum, Mas pulang, Dek. Adek, Mas pulang nih. Waalaikumsalam. Wah, Mas sudah pulang? Iya nih, wah ada ibu toh. Iya Don, tadi itu ibu gak sengaja loh lewat sini. Ya, jadi sekalian mampir lah. Oh iya, sama ibu mau ngomong. Katanya kalian mau rencana punya anak ya? Ya Bu, soalnya katanya si Rati itu pengen cepet punya anak. Bener Bu, biar Rati tuh gak kesepian di rumah ketika Mas Doni kerja. Apalagi Mas Doni kan sering keluar kota. Duh Jan, ternyata cuma karena hal sepele kayak gitu aja kamu pengen cepet punya anak. Udah toh, mending ditunda dulu punya anaknya. Kalian kan masih terlalu muda, takutnya kalian belum siap jadi orang tua. Punya anak itu ya bukan sesuatu hal yang mudah loh. Apalagi kamu Don, kamu loh masih kayak gini, belum pantas menjadi bapak. Lagi-lagi ibu ikut campur. Ibu ini ada masalah apa sih? Kok sampai ikut campur segitunya? Tapi Dek, bener loh apa yang ibu Mas bilang itu. Kalau punya anak tuh bukan hal yang mudah. Nah, denger tuh Rati, Doni aja setuju sama yang ibu bilang. Udah toh, kamu nurut aja apa kata orang tua. Ibu tuh ya udah berpengalaman, makanya ibu bilang gitu. Ya udah deh kalau gitu, punya anaknya ditunda dulu. Nah, gitu dong. Udah jam segini aja nih. Ibu pulang dulu ya kalau gitu. Assalamualaikum. Keesokan harinya, Doni dan Rati pergi ke rumah ibunya Doni. Assalamualaikum Bu. Bu, Ibu. Waalaikumsalam. Loh, kalian kok ada di sini? Tumben banget. Iya nih Bu, soalnya kan kita itu sudah lama gak pulang ke sini. Bener Bu, kita juga gak enak kalau ibu terus yang nyamperin ke rumah kita. Wah, bagus-bagus kalau emang kalian berpikiran kayak gitu. Ibu sampai lupa loh mau nanya. Si Rati itu kamu kasih uang bulanan berapa? Ibu ngapain sih nanya kayak gitu? Apa urusannya coba sama dia? Aku kasih 6 juta Bu per bulan, soalnya katanya si Rati itu mau nabung juga. Ya ampun, itu mah kebanyakan. Udah, mending 4 juta aja sebulan. Kalau nabung mah bisa kamu aja Don. Kan kamu juga udah punya buku tabungan di rekening. Tapi Bu, apa salahnya coba kalau aku aja yang nabung? Iya, gak ada salahnya sih. Tapi kan lebih baik suami kamu aja yang nabung. Itu kan lebih bagus. Dia kan kepala keluarga. Ya juga ya, gimana Dek? Kamu gak apa-apa kan kalau uang bulan kamu Mas potong? Emangnya kalau aku bilang gak mau, Mas bakal nurutin omonganku apa?
Mas pasti bakal lebih nurut omongan ibu kan? Loh, bukannya gitu, Dek. Aduh Don, kayaknya istri kamu ini mulai berubah nih. Bu, gimana nggak berubah coba? Orang ibu loh kerjaannya ikut campur terus dalam rumah tangga aku dan Mas Doni. Ya ampun, ibu tuh bukannya ikut campur ya. Tapi kan ibu sebagai orang tua pengen yang terbaik buat kalian. Dek, kamu itu apa-apaan sih? Kok ngomong sama ibu Mas tuh gitu? Mungkin Don, Rati itu udah nggak betah jadi istri kamu. Oh iya, kamu tahu nggak Don? Kemarin istri kamu itu jalan loh sama cowok. Astagfirullah, itu fitnah. Nggak bener Mas, aku nggak kayak gitu. Aku nggak pernah sekalipun jalan sama cowok. Ah, yang bener aja. Ibu ada buktinya loh. Nih, foto kamu lagi jalan sama cowok. Lihat nih Don. Dek, ya ampun, kamu tega banget ya selingkuh di belakang Mas. Mas, beneran itu bukan aku. Aku nggak pernah selingkuh Mas. Aku tuh setia sama kamu. Mungkin aja kan itu foto palsu atau editan. Oh, jadi kamu itu nuduh ibu ngepalsuin foto itu gitu? Sumpah deh, aku itu nggak nyangka ya kamu sampai segitunya. Mending kita cerai aja deh. Astagfirullah Mas. Kok Mas gampang banget sih percaya dan mau menceraikan aku begitu aja? Aku mohon Mas, percaya sama aku tuh gak selingkuh. Halah, omong kosong. Udah ya, intinya aku itu mau cerai. Besok kita langsung ke pengadilan. Sekarang ayo Mas antar kamu ke rumah orang tua kamu. Hahaha, akhirnya rencanaku sukses besar. Padahal kan foto ini emang editan. Mampus kamu Rati. Kamu akan jadi janda. Terus setelah itu aku akan nikahin Doni dengan wanita pilihanku. Hahaha. Loh. Kenapa rumahnya goyang-goyang gini sih? Jangan-jangan gempa lagi. Aku harus cepat keluar nih. Rumahnya udah mulai roboh, tolong. Tak lama rumah Bu Tini pun roboh akibat gempa dan Bu Tini tewas tertimbun reruntuhan rumahnya sendiri.